Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada penonton dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Metabolomik pada Ibu sebagai Upaya Pencegahan Potensi Stunting di Indonesia. Perkenalkan, saya Eli Kusmawati, NIM 104181005. Berikut adalah gambaran dari diri saya. Berikut daftar isi dalam proposal penelitian kali ini. Yang pertama, ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan hipotesis. Kemudian ada metode, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada hasil yang diinginkan, yaitu bentuk dokumentasi hasil yang diharapkan, serta rencana anggaran biaya yang merincikan kebutuhan biaya selama penelitian. Bagian 1, pendahuluan. Menurut definisi dari WHO, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, ditandai dengan tinggi badan terhadap usia anak di bawah ukuran standar pertumbuhan anak di WHO. Menurut riset kebutuhan dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, sekitar 9 juta balita di Indonesia mengalami kekurangan nutrisi. Studi yang dilakukan oleh Senba dan kawan-kawan pada tahun 2016 dan Moreo dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa stunting disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang mengandung asam amino esensial, khususnya kolin, sehingga suplemen mikronutrien dan lipid tidak terpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Intervensi pada jalan metabolisme lipid dapat membantu pengobatan stunting. Kemudian, stunting juga disebabkan oleh kurangnya produksi short chain fatty acid atau SCFA yang seharusnya dapat diproduksi secara fermentatif oleh mikrobiota usus manusia. Stunting sendiri erat kaitannya dengan mikrobiota usus manusia. Studi oleh Surono dan kawan-kawan pada tahun 2021 dan Kamil dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang dilakukan terhadap anak bernutrisi normal dan penderita stunting di daerah Sumedang, Pandeglang, dan Sleman, Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada komposisi mikrobiota usus anak yang sehat dan anak penderita stunting. Stunting sendiri disebabkan oleh minimnya jumlah mikrobiota usus dari kelompok Bacteroidetes, terutama genera Prevotella. Sehingga kelompok Bacteroidetes ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap produksi metabolit short chain fatty acid atau SCFA. Nah, minimnya jumlah mikrobiota usus penghasil metabolit tertentu pada usus anak yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi serat pada anak atau bisa juga akibat proses penurunan mikrobiota usus dari ibu yang kurang memadai karena mikrobiota usus pada anak diturunkan oleh ibu kepada anaknya. Saat bayi melewati saluran persalinan, ibu menularkan mikroba yang signifikan kepada bayi dan berlanjut pada saat menyusui. Menurut Catherine M. Han dari University of Idaho, disebutkan terdapat sekitar 600 jenis mikroba yang diturunkan ketika menyusui, sehingga kandungan mikrobiota usus pada anak bergantung pada kandungan mikrobiota usus pada ibu. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk membandingkan komposisi mikrobiota usus yang berdampak langsung terhadap komposisi metabolit pada ibu dengan anak nutrisi normal dan ibu dengan anak penderita stunting pada rentang usia di bawah 3 tahun di Indonesia melalui pendekatan metabolomik. Berdasarkan tujuan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu terdapat perbedaan komposisi mikrobiota usus, khususnya kelompok Bacteroidetes pada ibu dengan anak nutrisi normal dan ibu dengan anak menderita stunting yang berdampak pada perbedaan komposisi metabolit, khususnya short chain fatty acid atau SCFA pada anak. Selanjutnya metode. Berikut merupakan alur kerja pada penelitian kali ini. Yang pertama akan ada persetujuan etis, kemudian studi populasi, preparasi sampel, isolasi dan ekstraksi DNA dari sampel, pengukuran metabolit dengan menggunakan GC-MS, kemudian sequencing region V3-V4 dari gen 16S rRNA, analisis komunitas mikroba dan analisis statistik, kemudian interpretasi data. Yang pertama, ada persetujuan etis. Studi yang akan dilakukan harus telah mendapatkan persetujuan dari lembaga atau komunitas etika penelitian setempat karena berkaitan dengan manusia. Kemudian akan dilakukan studi populasi. Pada anak dilakukan kuantifikasi status nutrisi dengan Tri Nutritional Z-Score yang direkomendasikan oleh WHO untuk kemudian diperoleh data antropometri sebagai berikut, yaitu height for age, weight for age,
weight for height. Kemudian, pada ibu dengan anak nutrisi normal dan ibu dengan anak menderita stunting masing-masing 5 orang, asupan makanan selama 24 jam direkam dan dihitung dengan menggunakan aplikasi NutriSurvey 2007. Selanjutnya dilakukan preparasi sampel. Sampel feses dikumpulkan, kemudian disimpan pada cooler. Sebanyak 0,5 gram sampel feses dicampurkan dengan 4,5 ml Zimo buffer, kemudian sampel disimpan pada suhu ruang. Selanjutnya pengukuran metabolit dengan menggunakan GCMS. Sebanyak 1 gram aliquot ditambah 3 ml etil asetat dan 3 ml asam format. Kemudian dilakukan homogenisasi dan sentrifugasi selama 10 menit. Supernatan kemudian ditambahkan dengan Na2SO4 anhidrat pada sebuah vial dan dilakukan analisis dengan menggunakan GCMS pada kondisi yang kromatografis. Selanjutnya ekstraksi DNA. Sampel ditambahkan dengan 2 ml RNA letter dan dilakukan inkubasi pada suhu negatif 40 derajat Celcius selama 5 jam hingga waktu analisis dilakukan. Kemudian, sampel diberi penambahan 300 mikroliter tris SDS dan 500 mikroliter TE buffer saturated phenol dan dilakukan homogenisasi pada kecepatan 4000 rpm selama 60 detik. Selanjutnya, supernatan ditambah dengan 400 mikroliter PCI dengan komposisi 25:24:1 volume per volume. Selanjutnya dilakukan homogenisasi dan sentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm selama 90 detik. Dan sentrifugasi dilakukan pada 13.000 rpm selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah sentrifugasi, sebanyak 250 mikroliter supernatan dicampur dengan 25 mikroliter natrium asetat 3 molar dengan pH 5,2 dan diinkubasi selama 30 menit pada es. Sebanyak 300 mikroliter isopropanol ditambahkan dan disentrifugasi pada 13.000 rpm selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Diperoleh pelet DNA. Kemudian pelet DNA dicuci dengan 500 mikroliter etanol 70% dingin dan disentrifugasi pada 13.000 rpm selama 5 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Pelet DNA yang telah diperoleh tadi kemudian dikeringkan dengan udara sebelum kemudian disuspensikan ke dalam 20 mikroliter buffer TE dengan pH 8 dan disimpan pada suhu minus 30 derajat Celcius hingga saat digunakan. Selanjutnya dilakukan sequencing region V3V4 dari gen 16S rRNA. Dilakukan two-step PCR dengan purifikasi, pengecekan, dan kuantifikasi dengan analisis fluorometrik menggunakan fragment analyzer. Kemudian dilakukan sequencing dengan menggunakan Illumina MiSeq with paired N 300 base pair, dan hasil sequencingnya akan dianalisis dengan menggunakan Illumina Cassava Pipeline. Selanjutnya dilakukan analisis komunitas mikroba dengan menggunakan software Quantitative Insight into Microbial Ecology atau QIIME2 dan dilakukan analisis statistik dengan software package RStudio. Digunakan Permanova untuk mengukur signifikansi perbedaan diversitas beta antar kelompok sampel. Selanjutnya hasil yang diinginkan. Pertama yaitu data antropometri antara anak bernutrisi normal dan anak stunting. Berikut merupakan contoh dari data antropometri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surono dan kawan-kawan pada tahun 2021. Data selanjutnya yaitu matriks diversitas alfa antara komposisi mikrobiota usus pada sampel ibu dengan anak nutrisi normal dan ibu dengan anak stunting. Berikut merupakan contoh matriks diversitas alfa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamil dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selanjutnya ada PCA plot dan plot diversitas beta antara komposisi mikrobiota usus pada sampel ibu dengan anak bernutrisi normal dan ibu dengan anak stunting. Berikut merupakan contoh dari PCA plot dan plot diversitas beta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oskul dan kawan-kawan pada tahun 2020. Data yang selanjutnya yaitu heat map antara komposisi metabolit dari mikrobiota usus pada sampel ibu dengan anak bernutrisi normal dan ibu dengan anak stunting. Berikut merupakan contoh dari heat map berdasarkan penelitian Semba dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya merupakan rencana anggaran biaya. Berikut terlambat
rencana anggaran biaya berdasarkan pembelian bahan, proses, hingga akhir penelitian. Diperkirakan bahwa total biaya yang diperlukan yaitu sebesar Rp78.023.900. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Berikut terlampir daftar pustaka yang digunakan pada penyusunan proposal penelitian kali ini. Saya Eli Kusmawati, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.